Bab 1114. Tarik formasi, buka gerbang kota. Pasalnya, di luar dunia Bangau Putih saat ini, jumlah peti mati sudah mencapai hampir 200. Di atas tembok kota. Ketika dia melihat peti mati muncul di luar dunia Bangau Putih, wajah Jeffrey sumuram. Dia memandang wanita cantik berjubah hijau dan berkata, "Senior Liana Xiao, ada kabar dari dekan." Wanita cantik berjubah hijau bernama Liana Xiao hendak berbicara ketika ruang di sampingnya sedikit bergetar, kemudian Bendico Xiao muncul di samping wanita cantik berjubah hijau. "Bagaimana?" tanya Jeffrey Su cepat. Bendico Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Keluarga Suge dan keluargamu memiliki sikap yang sama, tidak akan berpartisipasi dalam dendam kita dengan keluarga Mo dan Sekte Senba." Kecuali apa? Liana Xiao bertanya. "Kecuali kita bersedia menjadi pengikut mereka," bisik Bendico Xiao. Keterlaluan dalam menindas orang. Mendengar itu, Jeffrey Su tiba-tiba berkata dengan marah, "Keluarga Suge dan keluargamu juga berani mengatakan ini. Ingin perguruan rusa putih kita menjadi pengikut mereka, mereka tidak akan takut tergigit sendiri lidahnya. Perguruan rusa putih juga kekuatan berlian, keluarga Suge dan keluargamu membuat tawaran seperti itu, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap perguruan rusa putih," dan Jeffrey Su tentu saja marah. Bendico Xiao berkata, "Ini bukan salah siapa-siapa. Perguruan rusa putih kita tidak berhubungan dengan mereka. Untuk meminta bantuan mereka, tentu saja mereka harus menawarkan syarat. Walaupun syaratnya keras dan tidak tulus, siapa suruh kita meminta bantuan orang lain?" Berbicara tentang ini, Bendico Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Melalui kejadian ini, aku menemukan satu hal, yaitu, saat ini beberapa kekuatan berlian di Sensu di daratan tengah, terutama kekuatan berlian yang kuat, tidak lagi menempatkan perguruan rusa putih kita pada tempat yang sama dengan mereka." Jeffrey Su terdiam, dan Liana Xiao juga terdiam. Saat ini, kekuatan perguruan rusa putih tidak bisa dianggap sebagai standar kekuatan berlian. Diakui atau tidak, itu adalah fakta. Bendico Xiao melihat deretan peti mati di bawah kota, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, "Apakah kamu memberitahu para siswa di luar bahwa mereka tidak boleh terburu-buru kembali? Di luar dunia Bangau Putih, pasti ada keluarga Mo dan Sekte Senba, bahkan Master Fraksi Hukum." Murid perguruan rusa putih bergegas kembali, tetapi tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka, mereka hanya kembali untuk mati. Jeffrey Su mengangguk dan berkata, "Aku sudah mengirimkan transmisi suara. Namun, beberapa orang masih terbunuh. Jika aku menebak dengan benar, keluarga Mo dan yang lainnya pasti telah mengirim orang untuk memburu siswa kita di luar. Para siswa itu ada di luar, bahkan jika bisa bersembunyi untuk sementara waktu, juga tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Kita harus menemukan cara untuk membawa mereka kembali satu. Dekan, ayo serbu keluar." Pada saat ini, Inov Fang dan Dewa Ketiadaan datang ke Bendico Xiao dan yang lainnya dengan segerombolan siswa. Inov Fang menunjuk peti mati di bawah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga Mo dan Sekte Senba melakukan ini, mereka memang melakukannya untuk membuat kita takut, membuat kita cemas terlebih dahulu, dan membuat kita kehilangan dukungan murid. Jika kita terus tidak melakukan apa-apa di dalam kota, biarkan mereka membantai siswa kita di luar, kita jatuh di jebakan mereka." Saat ini, Dewa Ketiadaan juga berkata, "Dekan, satu hari kita tunda, saudara-saudara di luar kota akan lebih banyak yang mati. Apalagi jika kita terus tidak melakukan apa-apa,
moral kita akan menjadi semakin rendah. Intinya, kita tidak bisa pasif seperti ini. Kalau tidak, meskipun sementara aman, dalam jangka panjang, kita akan paling menderita. Orang, tentu saja kita akan keluar untuk menyelamatkannya. Selain itu, Liana Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, tapi, jika keluar seperti ini, kamu akan cari mati. Jeffrey, kamu keluar dan cari tahu berapa setengah kaisar di luar. Tetua Su, kamu segera hubungi murid di luar dan minta mereka memberitahu kita di mana mereka bersembunyi, dan kamu catat satu persatu. Bendico Xiao melirik Liana Xiao, lalu mengangguk, dia bergerak dan menghilang di tempat. Jeffrey Su pun segera berbalik dan melangkah mundur untuk menghubungi murid perguruan rusa putih yang berada di luar. Setelah keduanya pergi, Liana Xiao menoleh ke arah dunia bangau putih dan berkata, siapapun yang mencapai pendekar suci tingkat tinggi, keluarlah. Seiring suara Liana Xiao terdengar, sosok tiba-tiba muncul di kota yang jauh, dan segera, hampir 60 pendekar suci tingkat tinggi muncul di depan Liana Xiao. Liana Xiao melirik ke 60 pendekar suci tingkat tinggi dan berkata, bersiaplah untuk keluar kota bersamaku kapan saja. Semua orang langsung mengangguk. Saat ini, Liana Xiao bukan hanya wakil dekan perguruan, semua orang dapat melihat bahwa dia memiliki hubungan yang khusus dengan Bendico Xiao. Mungkin dia akan menjadi nyonya dekan di masa depan. Tentu saja, ada alasan lain mengapa semua orang sangat menghormati Liana Xiao, yaitu, dia memilih untuk bertahan di saat kritis di perguruan rusa putih ini. Arang di salju. Perbuatan Liana Xiao bisa dikatakan telah memenangkan hati seluruh perguruan rusa putih dan dunia bangau putih. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Inov Fang buru-buru bertanya. Liana Xiao melirik Inov Fang dan yang lainnya, dan berkata, kalian menjaga kota, menjaga ketertiban di kota, dan kemudian menunggu perintah dari aku dan dekan. Terutama para siswa yang berlatih keterampilan formasi dan serangan gabungan, kembali pergi berlatih sekarang. Karena di masa depan, dalam pertempuran ini, keterampilan combo kalian dan formasi combo akan menjadi kartu andalan kita. Inov Fang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Dewa Ketiadaan menghentikannya dan berkata, ayo lakukan sekarang juga. Setelah itu, dia menarik Inov Fang dan menuntun para siswa pergi. Setelah semua orang pergi, Liana Xiao menatap di ujung langit dengan tatapan khawatir. Meski dia dan Bendico Xiao bersikap tenang, nyatanya mereka berdua lebih memahami situasi perguruan rusa putih daripada siapapun. Dan yang paling penting adalah dia dan Bendico Xiao tidak berdaya saat ini. Saat ini, perguruan rusa putih, jangankan menghadapi sekte Senba dan keluarga Mo, hanya keluarga Mo saja mereka tidak tahan lagi. Saat ini, perguruan rusa putih tidak sedang menghadapi keluarga Mo, tetapi juga sekte Senba, dan fraksi hukum yang diam-diam mengintip, dan bahkan keluarga Lu yang memiliki dendam terhadap warrior yang putus asa. Saat ini perguruan rusa putih benar-benar putus asa. Setelah waktu yang lama, ruang di samping Liana Xiao di tembok kota bergetar hebat, dan kemudian Bendico Xiao muncul di samping Liana Xiao. Pada saat ini, wajah Bendico Xiao menjadi pucat. Bagaimana? Liana Xiao bertanya. 3. Bendico Xiao menatap ujung langit dan berkata, di luar, hanya ada 3,5 kaisar, semuanya adalah master keluarga Mo. Kali ini, keluarga Mo akan membantai perguruan rusa putih kita untuk menakuti Senzu di daratan tengah. Hanya 3. Liana Xiao merenung sejenak dan berkata, berapa lama kamu dan aku bisa memblokir mereka bertiga?
Bendico Xiao terdiam lama, lalu berkata, "Setengah jam. Bersama-sama, kita bisa menahan mereka selama setengah jam." Setengah jam. Liana Xiao merenung lama, lalu berkata, "Ketika Su Tetua mendapatkan tempat persembunyian para murid di luar, dia akan segera pergi. Bagaimana menurutmu?" Bendico Xiao mengangguk dan berkata, "Masalah ini benar-benar tidak bisa berlarut-larut. Jika berlarut-larut, para murid di luar mungkin akan dibantai oleh mereka. Apakah kamu pernah menyesalinya?" Liana Xiao berkata tiba-tiba. Bendico Xiao sedikit terkejut, dan segera, dia mengerti apa yang dimaksud Liana Xiao. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, "Warrior yang datang ke perguruan Rusa Putih, meskipun demi perguruan Lautan Awan, tetapi satu hal yang harus aku akui adalah jika bukan karena dia, bukan fraksi Konfusianisme kami yang ada di dunia Bangau Putih saat ini melainkan tapi fraksi hukum." Berbicara tentang ini, Bendico Xiao tersenyum kecut dan berkata, "Tentu saja, aku juga menyesalinya. Aku menyesal bahwa aku tidak secara langsung membiarkan gadis itu tinggal. Jika aku memaksanya untuk tinggal dan tidak membawa warrior yang ke Sekte Senba, yang terjadi mungkin tidak akan separah ini. Tapi tidak ada gunanya mengatakan itu saat ini." Liana Xiao sedikit mengangguk dan berkata, "Warrior yang, meskipun nekat dan kejam, keteguhan hatinya sangat baik, setidaknya dia mementingkan hubungan. Awalnya, dia berani datang ke perguruan Rusa Putih demi perguruan Lautan Awan dan menjadi musuh seluruh fraksi hukum. Kelak dia berani melawan seluruh sekte Senba dan keluarga Mo demi gadis itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah seorang lelaki penyayang. Dia tidak akan melupakan budi orang." Bendico Xiao tersenyum dan berkata, "Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa bahwa karena dia adalah seorang siswa perguruan, dia tidak boleh ditinggalkan. Jangankan dia, aku tidak akan meninggalkannya bahkan jika itu adalah siswa perguruan yang manapun. Karena jika kamu menerima mereka sebagai siswa, kamu harus bertanggung jawab atas mereka." Liana Xiao melirik Bendico Xiao dan berkata dengan lembut, Karakter kamu ini tidak cocok untuk menjadi dekan. Jika sedikit lebih kejam dan berdarah seperti warrior yang, mungkin perguruan Rusa Putih tidak akan terpecah. Karakter sudah tidak bisa diubah." Bendico Xiao berkata, "Semuanya yang penting bisa bertanggung jawab atas hati nurani sendiri." Pada saat ini, Bendico Xiao dan Liana Xiao tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka berdua menoleh untuk melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari itu, puluhan murid perguruan Rusa Putih datang menuju dunia Bangau Putih. Di belakang murid-murid ini, ada lebih dari 100 pria berpakaian hitam dengan belati, dan setiap beberapa detik, murid perguruan Rusa Putih dipenggal oleh pria-pria berpakaian hitam itu. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya pendekar suci tingkat tinggi. "Selamatkan orang!" Suara Bendico Xiao terdengar, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Wanita cantik berjubah hijau juga langsung melompat keluar kota, dan begitu keduanya meninggalkan kota, dua tangan raksasa muncul dari ujung langit dan meraih ke arah mereka. Ekspresi Bendico Xiao berubah, dan mereka harus bertindak. Begitu mereka bertindak, mereka harus jatuh ke dalam kehampaan. Semua orang di kota tidak diizinkan meninggalkan kota. Tidak diizinkan mundur dari formasi. Tidak diizinkan membuka gerbang kota. Di ujung langit, terdengar suara cemas Liana Xiao. Ini adalah konspirasi. Liana Xiao menyadari saat dia meninggalkan kota, tetapi sudah terlambat. Di luar kota, lebih dari 100 pria berpakaian hitam memaksa 30 murid perguruan Rusa Putih yang tersisa di bawah tembok kota.
Mereka tidak memulai pembantaian, melainkan memilih satu untuk dibunuh setiap beberapa saat, kemudian mengeluarkan peti mati dari cincin penyimpanan dan memasukkan murid perguruan rusa putih yang terbunuh ke dalamnya. Selamatkan orang. Di atas tembok kota, melihat pemandangan ini, semua mata murid perguruan rusa putih merah padam. Tidak. Di samping, Dewa Ketiadaan berkata dengan cepat, "Lihat." Dia menunjuk ke kejauhan. Semua orang mengikuti pandangannya, dan tidak jauh di belakang pria berbaju hitam, ada seorang pria berpakaian hitam dengan belati dan topi di kepalanya. Pria berjubah hitam itu bermain dengan belati di tangannya, dan belati itu tampak hidup di tangannya, terus berputar di ujung jarinya. Setengah Kaisar. Ark. Di bawah tembok kota, terdengar teriakan, dan ketika semua orang melihat, mereka melihat bahwa kepala seorang murid perguruan rusa putih telah dipenggal oleh seorang pria berpakaian hitam. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tembok kota tiba-tiba meraung. Buka gerbang kota. Tarik formasi, buka gerbang kota, dan biarkan mereka masuk. Biarkan mereka masuk. Tidak. Pada saat ini, Inof Fang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Liana Xiao wakil dekan? Juga, apa yang dapat kalian lakukan ketika keluar?" Setelah mereka membuka formasi, orang-orang ini akan memasuki kota, dan ada setengah kaisar. Bisakah kita menghentikan dia? Apakah mungkin berpangku tangan tanpa berusaha menyelamatkan? Seorang siswa meraung, "Lihat, mereka sekarang menghadapi pembantaian. Apakah kita hanya menonton dari sini, menyaksikan mereka terbunuh satu persatu?" Hah. Murid-murid lainnya juga memelototi Inof Fang. Pada saat ini, kemarahan semua orang telah mencapai titik klimaks, seperti gunung berapi yang akan meletus. Inof Fang mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Dewa Ketiadaan di sebelahnya juga mengepalkan tinjunya dan bergelut di matanya. Mereka berdua tentu saja ingin mundur dan membuka gerbang kota untuk menyelamatkan orang-orang itu, tetapi satu-satunya alasan mereka bertahan adalah bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Karena begitu gerbang kota dibuka, setengah kaisar dan orang-orang berbaju hitam memasuki kota, maka tidak hanya membunuh belasan orang. Pada saat itu, bahkan jika perguruan rusa putih dapat diselamatkan, dunia bangau putih akan hilang. Begitu dunia bangau putih hilang, fondasi perguruan rusa putih hilang. Karena itu, kota ini tidak boleh dibuka. Di bawah tembok kota, para siswa itu bukannya tanpa perlawanan, tetapi mereka kalah jumlah. Mereka sama sekali bukan lawan pihak lain. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang di sekitar mereka dibunuh satu persatu. Kekuatannya sangat berbeda. Pada saat ini, banyak orang menatap orang-orang di tembok kota. Itu satu-satunya harapan mereka. Tapi segera harapan di mata mereka berubah menjadi keputusasaan. Tidak menyalahkan, hanya keputusasaan dan tekad. Mereka tidak bodoh. Mereka mengerti pada saat ini bahwa pria berbaju hitam membiarkan mereka datang ke sini demi menggiring murid Akademi Bangau Putih untuk membuk formasi, lalu membuka gerbang kota. Membuka gerbang kota sama dengan merusak seluruh kota. Bunuh, bertarung dengan mereka. Di bawah tembok kota, beberapa siswa meraung dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh dunia Bangau Putih. Tarik formasi, buka gerbang kota. Semua orang tertegun sejenak, berbalik untuk melihat, dan melihat seorang pria merah darah dengan pedang darah datang dari kejauhan. Warrior Yang. Semua orang tercengang lagi, dan detik berikutnya, Inof Fang tiba-tiba berteriak, mundur dari formasi, buka gerbang kota. Bang!
Dengan suara Inofang terdengar, tirai cahaya yang menjaga dunia Bangau Putih menghilang dengan keras, dan pada saat yang sama, gerbang kota perlahan terbuka. Di atas pendekar suci, ikut aku keluar kota. Di lapangan, terdengar suara warrior yang, dan kemudian, sinar darah menyapu lapangan, dan dalam sekejap, seluruh ujung langit diwarnai merah, seperti kain berdarah panjang. Keluar dari kota, bunuh. Di kota, murid perguruan rusa putih yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, dan kemudian, satu demi satu bayangan naik ke langit dan melesat ke arah luar kota. Bersambung.